objek perkara yang kedua ini dasarnya 5 laporan polisi. Yang beberapa laporan polisi itu ditarik dari beberapa Polres. Ya, apa objek perkaranya? Objek perkaranya adalah menghasut orang. Apa? Menghasut? Astaga! Menyiarkan peristiwa pidana pemalsuan surat disebut peristiwa menghasut. Ini yang goblok polisinya atau pelapornya ya? Serta menyebarkan berita bohong. Waduh! Ada berita bohong juga rupanya. Ini yang melapor siapa saja sih? Memangnya dia tahu yang tidak bohong seperti apa? Pak polisi sudah tanyakan belum pertanyaan ini kepada pelapor? Astaga, melulu kerjamu Pak polisi. Objek perkara yang kedua ini terlapornya adalah saudara RS. Pakai inisial segala pula. Kebanyakan drama mubazir hanya membuat semakin liar nih. Update pendalamannya dalam tahap penyelidikan ini, yaitu penyelidik sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 50 saksi. Nah, lagi-lagi penyelidikan. Sementara kinerja polisi bergaya penyidikan. Penyelidik juga melakukan komunikasi untuk mengambil keterangan atau meminta legal opinion terhadap beberapa ahli untuk dimintakan pendapatnya. Memangnya Pak polisi sedang menangani perkara misteri hingga pakai ahli segala. Objek perkara yang kedua, itu legal opinion yang sudah diterima juga dua, ya, dari Dewan Pers dan juga dari Digital Forensik. Tuh kan, ini namanya penyidikan, bukan penyelidikan lagi. Karena setiap tindakan polisi tampaknya berusaha menguatkan bukti-bukti dengan terlapornya. Beberapa ahli yang belum penyelidik terima balik hasil legal opinionnya, antara lain ahli dari Digital Forensik, kemudian ahli bahasa Indonesia, kemudian ahli hukum ITE, kemudian ahli sosial hukum, ahli psikologi massa, grafologi, dan ahli hukum pidana. Membuat geli sekaligus mual aja nih Pak polisi. Laporan penghasutannya saja tidak nyambung. Malah dilanjutkan pakai ahli seabrek. Jadi penyelidik itu sedang mengumpulkan fakta-fakta, ya. Astaga Pak polisi, fakta itu diungkap, bukan dikumpulkan. Jadi, apa yang sedang penyidik lakukan itu sejatinya mengumpulkan bukti-bukti atas laporan penghasutan yang tidak ada peristiwanya. Kocak-kocak. Fakta-faktanya kemudian dikumpulkan sehingga menjadi peristiwa yang utuh. Sekali lagi, bagaimana bisa seseorang dalam hal ini, Roy Suryo dan kawan-kawan yang menyiarkan tindakan pidana pemalsuan surat malah disebut menghasut? Ini yang goblok siapa ya? Atau nekat? Kapan dalam perkaranya? Pertanyaan beberapa wartawan selalu seperti itu. Nanti setelah faktanya utuh dikumpulkan baru dalam gelar perkara untuk menentukan apakah peristiwa yang sedang didalami ini ada dugaan tindak pidana atau tidak. Oke lah, kalau maunya begitu, kita rakyat menunggu hasilnya. Semoga tidak menghina kecerdasan masyarakat ya Pak polisi. Bisa repot kau nanti kalau nekat tidak pakai ukuran logika waras yang tertulis dalam perundang-undangan.